Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah Syekh Siti Jenar dan ajaran-ajarannya yang dinilai kontroversial. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nama Syekh Siti Jenar mungkin terdengar tidak asing di kalangan umat muslim di Indonesia yang mendalami dunia tasawuf. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi di tanah Jawa sejak abad ke-16 yang dianggap kontroversial. Terlepas dari ajarannya yang dianggap tak sejalan dengan Wali Songo, nyatanya Syekh Siti Jenar turut andil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kelahiran dan silsilah Syekh Siti Jenar. Sejarah Syekh Siti Jenar pada dasarnya masih simpang siur. Namun, Syekh Siti Jenar sebenarnya merupakan putra dari seorang ulama di Malaka bernama Syekh Datuk Saleh. Beliau lahir di Cirebon sekitar tahun 829 Hijriah atau tahun 1426 Masehi dengan nama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain. Jika ditelusuri, silsilah keluarganya Syekh Siti Jenar masih memiliki hubungan nasab atau silsilah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari kakek Imam Husain Aisyah dari pernikahan Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Syekh Siti Jenar mempunyai banyak julukan. Nama Siti Jenar sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu Siti yang berarti tanah dan Jenar yang berarti kuning. Nama panggilan lain dari Syekh Siti Jenar adalah Sunan Jepara, Siti Brid, dan Syekh Lemah Abang. Nama Lemah Abang diberikan karena Syekh Siti Jenar dulunya tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Ketika menginjak usia dewasa, ia bergelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Masa kecil dan pendidikan Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Saleh meninggal saat Syekh Siti Jenar berusia sekitar 2 bulan. Sejak saat itu, ia diasuh oleh ibunya dengan bantuan Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsan yang bersekolah di Pondok Pesantren Giri, Amparan Jati. Syekh Siti Jenar juga dibesarkan di Pesantren Giri, Amparan Jati. Di sana, ia mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan, Syekh Siti Jenar diketahui berhasil menghafal Al-Quran di usia 8 tahun. Kemudian, sekitar tahun 1446 Masehi, Syekh Siti Jenar meninggalkan pesantren dan mulai mempelajari ilmu pencerahan atau sufi. Makrifat bisa disebut ilmu dalam mengenal Tuhan lebih jauh dengan sepenuh hati. Menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Usai perjalanan menuntut ilmu pencerahan, Syekh Siti Jenar kembali ke tempat masa kecilnya, Pondok Pesantren Giri, Amparan Jati. Di sana, ia tinggal bersama sepupunya, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Siti Jenar kemudian menyebarkan Islam di Giri, Amparan Jati, menggantikan Syekh Datuk Kahfi. Ia mendapat banyak pengikut dari berbagai kalangan. Selanjutnya, ia mendirikan pesantren di Dusun Lemah Abang, Cirebon. Dalam usahanya menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Syekh Siti Jenar memberikan 6 ajaran, yaitu ajaran tentang manusia, ajaran tentang ruh, ketuhanan, manusia yang mulia, manusia sebagai wakil Tuhan, ajaran menyatu dengan Tuhan, dan meninggalkan hawa nafsu. Kontroversi Syekh Siti Jenar. Setelah resmi menggantikan Syekh Datuk Kahfi sebagai pengasuh pesantren Giri, Amparan Jati, Syekh Siti Jenar mulai memberikan doktrin kepada santrinya untuk mengikuti ajarannya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Syekh Siti Jenar dinilai semakin kontroversial karena ia berbeda pendapat dengan para wali songo dan tokoh Islam saat itu. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Argapura Gresik, Syekh Siti Jenar menyampaikan pendapatnya tentang ketuhanan. Menurutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya sama dengan menyembah Allah. Ia juga menambahkan bahwa hamba yang mempunyai kekuasaan dan menghukum juga merupakan hamba. Pendapat Syekh Siti Jenar ini kemudian ditentang oleh sejumlah wali
dan tokoh Islam yang hadir. Mereka menganggap Syekh Siti Jenar telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Namun, Syekh Siti Jenar tetap teguh hingga divonis hukuman mati. Ajaran Syekh Siti Jenar yang kontroversial. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai sosok yang kontroversial dalam ajarannya. Berikut ini 7 pemikiran Syekh Siti Jenar yang membahas tentang Tuhan, kemanusiaan, dan kehidupan. 1. Tuhan menurut Siti Jenar. Pemikiran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan berkaitan dengan konsep manunggaling Kaula Gusti yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai manifestasi zat Tuhan. 2. Manusia menurut Siti Jenar. Pandangan Syekh Siti Jenar mengenai manusia, yaitu setiap individu memiliki fitrah, keagungan dan kemuliaan yang disebut sebagai adi manusia atau al-insan, al-kamil. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi wakilnya di bumi. 3. Jiwa menurut Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, jiwa merupakan suara hati nurani yang menjadi ekspresi dari zat Tuhan. Sebab itu, jiwa menjadi ungkapan kehendak Tuhan yang harus dipatuhi dan diikuti. 4. Alam semesta menurut Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos atau jagat besar yang setara dengan mikrokosmos atau manusia. Menurutnya, manusia dan alam semesta tidak kekal atau fana yang kemudian akan mengalami kerusakan. 5. Akal menurut Siti Jenar. Akal, menurut Syekh Siti Jenar, bekerja dengan intuisi yang mempengaruhi aturan formal syariah. Pandangan ini menekankan akal sebagai pedoman hidup. Namun, di sisi lain, merujuk pada keinginan dan impian yang menurutnya belum bisa dipercaya kebenarannya. 6. Kehidupan menurut Siti Jenar. Bagi Syekh Siti Jenar, pemahaman hidup dan cara menjalaninya merupakan konsep yang sulit dicerna. Pemikiran ini berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai landasan perilaku manusia yang hanya dapat diperoleh melalui pencapaian kesadaran diri. 7. Perbuatan manusia menurut Siti Jenar. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, perbuatan manusia merupakan kehendak Tuhan sejalan dengan pandangan Jabariyah. Namun, ia juga menyatakan, jika Tuhan hadir bersama manusia, maka manusia akan berbuat baik. Manusia akan membersihkan dirinya dari kehidupan yang tercemar nafsu. Demikian dengan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.